Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai prinsip, efektif, dan implementasinya dalam pembelajaran. Di mana kami beranggotakan 2 orang, saya Dea Dwi Agustin dan rekan saya Intan Rahmasari. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif adalah belajar yang bermanfaat dan bertujuan bagi peserta didik melalui pemakaian prosedur yang tepat. Melalui prosedur yang tepat, maka tujuan pembelajaran akan dapat tercapai secara optimal sehingga dampak belajar akan dapat diperoleh peserta didik. Pembelajaran efektif artinya pembelajaran yang mampu mencapai kompetensi yang telah dirumuskan, pembelajaran di mana peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Efektivitas di sini menekankan pada perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Lalu yang kedua ada karakteristik pembelajaran efektif, di mana yang pertama peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui belajar berbuat. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi peserta didik. Yang ketiga, guru mengatur kelas dengan lebih menarik. Yang keempat, guru menerapkan cara belajar yang lebih kooperatif dan interaktif. Yang kelima, guru mendorong peserta didik untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan masalah, untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan peserta didik menciptakan lingkungannya. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu implementasi pembelajaran efektif. Implementasi pembelajaran efektif ada 3. Yang pertama persiapan yang memuat penyusunan FPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan lain-lain. Yang kedua ada pelaksanaan yang memuat pengelolaan kelas, peran guru, teknik bertanya, serta pelibatan peserta didik. Yang ketiga adalah penilaian, di mana penilaian memuat teknik penilaian, penyusunan soal-soal. Nah, soal-soal di sini diutamakan soal-soal problem solving. Lalu yang keempat adalah prinsip efektif, di mana prinsip pembelajaran efektif sendiri itu adalah melakukan penilaian pengetahuan sebelumnya, mempertimbangkan perbedaan individu, melakukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini dilakukan agar guru dan peserta didik mengetahui kemana arah pembelajaran dan apa yang harus dicapai. Tujuannya tersebut harus ditentukan. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan hasil atau standar yang diharapkan. Lalu ada mengembangkan keterampilan metakognitif, memberikan sentuhan interaksi sosial, memasukkan konteks yang realistis. Dan ada juga melibatkan peserta didik dalam praktik pembelajaran yang sesuai. Lalu yang terakhir adalah tawarkan umpan balik yang sering, tepat waktu, dan konstruktif. Nah, di sini maksudnya adalah pembelajaran membutuhkan informasi yang akurat tentang miskonsepsi, kesalahpahaman, dan kelemahan. Peserta didik perlu mengetahui apakah pemikiran mereka berada di jalur yang benar. Umpan balik dapat datang dari seorang guru, tutor, program perangkat lunak, sistem penilaian permainan, atau diri sendiri. Selain mengetahui bahwa tanggapannya salah, peserta didik perlu mengetahui mengapa mereka tidak berhasil dan bagaimana dapat meningkatkan kinerjanya. Seperti itu. Selanjutnya, mengetahui rincian tentang tanggapan yang benar dan akurat dalam hal bagaimana dan mengapa dapat membantu peserta didik lebih memahami tentang apa yang telah mereka pelajari. Seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Intan Rahmasari. Baik, kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana implementasi prinsip efektif dalam pembelajaran. Yang pertama, pengorganisasian materi yang baik, di mana dalam pengorganisasian materi yang baik ini adalah bagaimana cara mengurutkan materi yang akan disampaikan secara logis dan teratur, sehingga dapat terlihat kaitannya yang jelas antara topik satu dengan topik lainnya, sehingga dalam pertemuan berlangsung kita dapat pengorganisasian materi yang terdiri dari perincian materi, urutan materi, dari yang mudah ke yang sukar, dan kaitannya dengan tujuan. Yang kedua, komunikasi yang efektif, di mana komunikasi yang efektif ini dalam pembelajaran mencakup penyajian yang jelas, kelancaran berbicara, interpretasi gagasan abstrak dengan contoh beragam. Yang ketiga, penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran, di mana seorang guru dituntut untuk menguasai materi pelajaran dengan benar, sehingga jika telah menguasainya, materi dapat diorganisasikan secara sistematis dan logis. Yang keempat, sikap positif terhadap siswa, di mana sikap positif terhadap siswa dapat ditunjukkan baik kepada kelas kecil maupun kelas besar. Dalam kelas kecil ditunjukkan dengan cara memberikan perhatian pada per orang, sedangkan dalam kelas besar diberikannya kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Oke, berikutnya pemberian nilai yang adil.
di mana sejak dari awal pembelajaran ini, siswa dapat diberitahukan berbagai macam penilaian yang akan dilakukan, seperti tes formatif, makalah, proyek, tes akhir, dan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai kontribusi terhadap nilai akhir. Tentu dengan keadilan dalam pemberian nilai di sini tercermin dengan adanya kesesuaian soal tes dengan materi yang diajarkan, sikap konsisten, usaha yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan, kejujuran siswa dalam memperoleh nilai. Oke, berikutnya keluasan dalam pendekatan pembelajaran, di mana dalam keluasan ini merupakan pendekatan pembelajaran yang tercermin dengan adanya kesempatan waktu yang berbeda diberikan kepada siswa yang memang mempunyai kemampuan yang berbeda atau kemampuan yang khusus. Oke, berikutnya itu hasil belajar siswa yang baik, di mana dalam memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa merupakan kewajiban seorang guru dan mutlak dilakukan. Dikatakan kewajiban sebagai guru karena pada akhirnya guru harus dapat memberi informasi kepada lembaga atau siswanya. Dilanjut dengan rumusan prinsip efektif kurikulum di dalam sekolah. Berikut adalah rumusan prinsip relevansi di SMPN satu sumber yang telah kami identifikasikan mengenai prinsip efektivitasnya, di mana sekolah tersebut mengadakan pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif untuk guru dengan tujuan agar guru dapat membuat media yang sesuai dengan perkembangan zaman dan karakter siswa saat ini. Tentu di sini mengandung interaktif untuk keefektifan dalam kurikulum tersebut. Yang kedua, mengadakan pertemuan dengan orang tua atau wali siswa terkait pengembangan peserta didik sebagai upaya penyesuaian tuntutan orang tua atau masyarakat terhadap pencapaian siswa. Di sini kita mengembangkan peserta didik terhadap tujuan dari kurikulum tersebut ya. Dan yang terakhir mengadakan P5 terhadap kebutuhan perkembangan potensi peserta didik yang menganut kewirausahaan. Baik, terima kasih. Oke, baik teman-teman. Sebagai penutup, mari kita mengutip dari Muhadjir Effendi 2018 bahwasanya kurikulum yang sesungguhnya adalah guru. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.